Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi Haji Wisnu Pamungkas. Uh, saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Saya akan membuat video tentang filsafat Pancasila yang merupakan bab kelima dari pendidikan Pancasila. Dan video ini saya gunakan untuk sebagai uh, luas untuk mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Oke. Jadi filsafat Pancasila secara harfiah, istilah filsafat itu adalah filosofia yang artinya adalah cinta akan kebijaksanaan. Dan dari situ kita tahu kalau misalnya filsafat Pancasila adalah kebijaksanaan tentang Pancasila. Jadi kita berfilsafat atau kita berbijak mengenai Pancasila. Makanya pengertian filsafat Pancasila itu secara umumnya adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dan dipercaya, diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai benar, adil, bijaksana, dan sesuai dengan kehidupan kepribadian bangsa. Di sini juga dijelaskan tentang bagaimana mulanya Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia, yaitu filsafat Pancasila kemudian dikembangkan Soekarno pada tahun 55 sampai kekuasaannya berakhir pada tahun 65. Saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang didapat dari budaya dan tradisi Indonesia serta merupakan akulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Filsafat sendiri, Pancasila itu mengalami Indonesiaisasi, ya. Dia jalan hidupnya orang Indonesia gitu loh. Sebagai sistem filsafat Pancasila ada dasar-dasarnya. Yang pertama adalah dasar ontologis. Ontologi sendiri itu adalah kejadian atau realita dari identitas yang jelas. Jadi dari situ kita menjelaskan bahwa ontologi dari Pancasila sendiri hakikatnya adalah manusia yang mutlak dan monopluralis. Manusia Indonesia menjadi ada dasarnya Pancasila, manusia Indonesia sebagai pendukung pokok Pancasila, yang kemudian jadi ciri-ciri dalam setiap sila Pancasila mencerminkan dari sifat manusia Indonesia itu sendiri. Ada hubungan yang bersifat dependen dan Pancasila sebagai manusia Indonesia. Kemudian kita bahas lagi kalau misalnya secara asal usulnya sejarah ontologi Pancasila itu, Pancasila menuliskan sebagai filsafat negara. Ada 4 macam sebab, seperti kausal yang pertama menurut Ponorogo digunakan untuk sebagai berupa bentuk materi, dan juga yang bentuknya formalis untuk yang finalis, dan juga untuk yang efisien. Notogoro menjelaskan 4 kausa itu sebagai pertama, bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Kedua, seorang anggota badan penyidik usaha penciptaan kemerdekaan Indonesia yaitu Bung Karno kemudian bersama Bung Karno menjadi pembentuk negara sebagai asal mula bentuk atau bangunan. Kemudian asal mula tujuan finalis dari Pancasila sebagai filsafat negara, yaitu ketika sejumlah orang yang ada di BPO, PKI, dan PPKI itu menerima rencana tersebut dengan perubahan sebagai asal mula pembangsa. Kemudian sebagai asal mula karya yaitu yang efisien, yaitu menjadikan mereka sebagai dasar filsafat negara. Secara epistemologis, jadi epistemologis itu apa? Epistemologis itu adalah sumber dari apa itu Pancasila. Juga eksistensi Pancasila itu abstraksinya itu apa, kemudian juga disederhanakan terhadap realitas masyarakat dan lingkungannya. Jadi ada juga masalah-masalah yang harus dihadapi tentang epistemologinya di sini. Jadi cara yang efektif cara epistemologi. Jadi maksudnya epistemologi di sini itu diharapkan menjadi bentuk bagaimana kita masyarakat bisa menyelesaikan masalah kehidupan yang ada di Indonesia. Jadi kayak di dasarnya di sini dijelaskan oleh Kailan mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan.
Ditambah lagi di sini dijelaskan lebih khususnya pengetahuan tentang Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang pluralistik dan heterogen dalam epistemologi yang sosial. Jadi kalau misalnya epistemologi itu kan kayak kita mengabstraksikan kehidupannya masyarakat Indonesia. Jadi ketika ada keadaan yang misalnya kita hidup di negara yang pluralistik, kita hidup di negara yang multikultural, di mana kita punya banyak banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, dan Pancasila dengan 5 silanya tersebut itu menjadi bahan utama di mana kita menjadi menyelesaikan masalah, seperti misal ada dua suku yang bertikai, kemudian kita akan menyelesaikannya menggunakan sila-sila Pancasila tersebut. Oke, jadi itu tentang epistemologi. Kemudian kita akan bahas yang ketiga adalah tentang sistem aksiologi Pancasila. Jadi aksiologi itu terkait dengan penelaahan atas nilai. Jadi ada yang given value dan ada yang created value oleh manusia. Jadi aksiologi itu secara nggak langsung itu adalah realisasinya. Jadi menurut J.C. dan Bernard itu alirannya kita bernilai itu berhubungan dengan kajian apa yang secara intrinsik, yaitu bernilai dalam diri sendiri, dan ekstrinsik atau disebut instrumental yang bernilai sejauh dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Jadi itu adalah aksiologi untuk pelaksanaan dari abstraksi yang tadinya itu sendiri. Dan Pancasila sendiri digunakan sebagai tujuan dari bangsa Indonesia melalui sistem filsafat. Kekhasan nilai ini melekat di Indonesia sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai nilai instrumen mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai cara atau tujuan bahwa dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa, Indonesia menggunakan cara-cara yang berketuhanan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan, yang menghargai musyawarah dan mencapai mufakat. Itu untuk yang aksiologi. Sekarang kita akan maju ke bagian yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas itu kan tadi tentang filsafat Pancasila itu apa. Sekarang kita akan bahas mengenai kenapa sih harus ada filsafat Pancasila. Yang pertama adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu butuh yang namanya ketentraman atau juga butuhnya kenikmatan. Jadi dijelaskan bahwa di zaman dulu kita bahas sejarah filsafat tadi, bahwa filsafat itu digunakan sebagai fondasi dasar untuk membentuk sebuah kemasyarakatan. Jadi di mana filsafat ini akan digunakan untuk mencapai ketentraman dan kenikmatan itu tadi. Kemudian filsafat juga harus digunakan sebagai kerjasama untuk disiplin ilmu, karena filsafat sendiri secara harfiahnya itu adalah kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu akan menjadi fondasi awal ketika kita membangun sebuah sains. Jadi dijelaskan bahwa oleh Titus, dengan demikian manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kita bahas urgensinya, kita akan lihat yaitu filsafat sebagai genektivus, objektivus, dan subjektivus. Genektivus, objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misal, menganalisa nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan yang substansial.
Kemudian untuk subjective clause artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik yang untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian kita bahas Oke, kita akan bahas tentang sumber historis Pancasila. Jadi untuk yang pertama ya, untuk sila ketuhanan. Jadi semenjak dari abad ke-14 dari abad ke-7 Masehi kalau tidak salah, di tahun 700 sekian itu Indonesia mulai kedatangan dengan datangnya religius, keagamaan, sistem keagamaan dari Hindu Buddha. Kemudian kita juga dalam masa hidup masyarakat Indonesia, kita hidup dalam 7 abad pengaruh Islam. Kemudian ada 4 juga abad pengaruh Kristen. Kita bisa melihat bahwa ketuhanan itu menjadi sesuatu yang sangat erat kaitannya terhadap kehidupan dan masyarakat di Indonesia. Jadi ini menjadi sistem landasan utama kenapa kita menjadikan ketuhanan menjadi sebuah landasan untuk berfilsafat di Indonesia, bahwa kita mendapatkan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia dari pengaruh dari agama yang sudah datang ke Indonesia. Walaupun sebelum-sebelumnya pun masyarakat Indonesia sudah memiliki sistem keagamaannya sendiri-sendiri, seperti masyarakat suku Baduy yang tidak terjamah oleh pengaruh dari Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen dan lain sebagainya, cuman masih menetapkan sistem spiritualitas mereka sebagai bagian yang lekat dengan identitas mereka sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian kita akan bahas tentang sila kemanusiaan. Nilai kemanusiaan masyarakat Indonesia itu dilahirkan karena budaya kita, karena kita orang Timur, kita berlandaskan bahwa perlu adanya kita menghargai sesama. Jadi Nusantara bahkan sampai ke yang bagian lain di dunia itu harus memiliki toleransi terhadap satu sama lain, bahwa kita memiliki ingin perdamaian. Sebagai contoh saja, orang Jawa itu terkenal dengan sebutan mangan orang mangan, sing penting kumpul. Jadi kita sering memilih untuk hidup sebagai seorang yang humanis itu. Kita ingin terjadinya sebuah kebersamaan antara manusia yang lain, dan itu lekat dengan hubungan kita sebagai masyarakat Indonesia dan identitas kita sebagai orang Indonesia. Kemudian untuk sila persatuan, kita melihat bagaimana Indonesia memiliki lebih dari hampir 200 atau 300 suku bangsa, dan di mana suku bangsa tersebut memiliki bahasanya sendiri-sendiri, customnya sendiri-sendiri, memiliki bentuk budayanya sendiri-sendiri. Bila mana contoh dalam bahasa Jawa sendiri saja, bahwa bahasa Jawa kita sering kadang mengelompokkan bentuk-bentuknya seperti ada bahasa Jawa Ngapak, ada bahasa Jawa Timuran, ada bahasa Jawa Alus Tengah seperti Solo dan Jogja. Dan bahkan di antara sistem ini pun kadang cara kita membaca atau mengucapkan sesuatu dalam bahasa Jawa pun beda, seperti bagaimana orang Ngapak Banyumas dan orang Ngapak dari Tegalan itu berbeda. Maka dari itu, dengan diverse-nya kita, tentang keberagamannya kita yang sebelumnya sangat menginginkan perdamaian dan kebersamaan tersebut berlanjut ke persatuan. Jadi walaupun kita berbeda, kita satu sebagai sebuah hal untuk bisa mendapatkan kegemilangan. Kemudian sila kerakyatan. Jadi sila kerakyatan ini lebih ke dalam tahap demokrasi. Jadi walaupun ini saya bahas dulu, dan ini akan ada kaitannya dengan sistem sila keempat, yaitu bahwa di sistem anarkis, yaitu anarkis sindikalis sendiri punya sistem bahwa kita menciptakan sebuah sistem komunal yang
di mana setiap keputusan atau kebijakan bersama itu diselesaikan secara musyawarah dan diselesaikan oleh semua anggota dari komunitas tersebut, seperti uh, 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 kita mau menanam apa, kita mau menjual apa, kita mau trading apa, itu semuanya ditentukan dari teman-teman dari anggota-anggota dari kelompok tersebut. Sama halnya dengan di Indonesia, sistem kita yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan itu sangat ada kaitannya dengan tersebut. Jadi bahkan dulu walaupun kita punya banyak tokoh masyarakat di setiap sudut kehidupan sosial kita, namun seorang tokoh masyarakat tidak hanya serta-merta langsung mengambil keputusan untuk kebijaksanaan atau keputusan dari masyarakat tersebut, karena sering adanya mereka akan membuat forum, jadi mereka menentukan baiknya itu seperti apa, dan di mana tokoh masyarakat hanya akan menjadi mouthpiece-nya mereka atau juru bicaranya ketika membuat kebijakan. Kemudian kita bahas tentang keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini kerap sekali dengan orang Indonesia karena adanya gemah ripah loh jinawi toto tentrem pertoro harjo. Jadi demi masyarakat yang adil dan makmur, seperti itu. Jadi ini adalah bahasan saya tentang filsafat Pancasila. Terima kasih. Selamat menikmati.